kita belajar tentang keilmuannya Syekh Siti Jenar, ya inilah kritikannya Syekh Siti Jenar. Beliau itu dulu mengkritik para ulama-ulama dan santri pada zaman itu, karena ulama dan santri pada saat itu lebih banyak fokus hanya dalam syariat saja, hanya fokus pada syariat lahir, sembah raga. Orang itu disebut baik kalau secara kasat mata aktivitas lahiriahnya kelihatan baik, sudah cocok sama syariatnya. Apa-apa itu hanya diukur hanya pada kelihatannya saja dan diukur dengan dogma-dogma. Dalilnya ada loh. Dalilnya itu apa sih? Dalilnya itu seperti ini. Ayatnya mana sih? Nah, itu yang namanya dogma. Yang selanjutnya adalah ketakutan seperti ini. Awas kamu kalau melakukan begini, melakukan itu, pasti neraka paling bawah hukumannya. Jadi orang itu diancam terus dengan neraka. Terus selanjutnya adalah rayuan. Jadi orang itu dirayu dengan surga. Sedikit-sedikit ketika sudah melakukan suatu kebaikan, pasti divonis bakal masuk surga. Pokoknya orang itu dirayu dengan surga dan diancam dengan neraka. Setelah itu dipagari dengan dalil dan dogma-dogma. Modusnya pasti selalu itu, dan akhirnya jatuhnya hanya pada lahiriah saja. Sibuk untuk mencari yang mana halal dan yang mana yang haram, jadi yang lahirnya saja. Ketika ada apa yang ditanyakan, pasti fatwanya, ini halal apa haram ya? Dalilnya mana? Dasarnya apa? Dan itulah yang dikritisi oleh Syekh Siti Jenar. Bukan salah seperti itu, bukan salah. Tapi mosok kok agama itu cuma itu saja? Agama itu loh, masa cuma itu saja? Masa agama itu hanya syariat, hanya lahiriah saja, berhenti di surga, neraka, dan ayat-ayat? Apakah itu tujuan adanya agama? Kalau sudah mengetahui yang mana yang halal, sudah selesai. Sudah mengetahui mana yang haram, sudah selesai. Banyak ulama, banyak santri yang hanya berhenti di syariat, padahal sebenarnya tidak cukup hanya itu saja. Makanya kalau kita sering membaca kisah para wali Allah, itu jarang sekali fokus hanya pada syariat. Karena apa? Karena syariat itu cuma terminal awal yang harus dilampaui. Nah, ini loh kritikannya Syekh Siti Jenar. Yang sekarang merasa tersinggung ya jangan marah. Katanya Syekh Siti Jenar begini, syahadat, sholat, puasa itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah, jadi tidak perlu. Ini adalah kalimat trik dari beliau. Jadi jangan salah paham dulu kalau belum memahaminya. Maksud dari kata-kata beliau tadi adalah sebenarnya kita sendiri yang tidak menginginkannya. Kita itu kalau diperintahkan kelihatannya berat sekali. Suatu contoh, kita lagi enak-enak nongkrong, lalu terdengar suara adzan. Waduh, lagi asik-asik ngomong kok adzan. Lah itu kan menjadi kayak beban sebetulnya. Nanti sholat di mana ya? Ribut dengan sendirinya. Itu sudah menunjukkan bahwa cuma semua itu masih menjadi beban, bukan kegembiraan. Jadi sholat diakui atau tidak, sholat diakui atau tidak, jangan-jangan itu tidak kita inginkan. Puasa kan juga begitu. Seandainya hari ini, detik ini juga turun ayat bahwa
Ramadan itu boleh puasa? Boleh. Enggak, pasti kita tidak akan full 30 hari berpuasa. Jadi sesuatu yang tidak kita inginkan dan sesuatu yang tidak kita inginkan itu berarti tidak ada rasa kerelaan dalam hati. Banyak dari sekian ayat yang menyebutkan bahwa banyak orang yang berpuasa itu hanya dapat ju' wal atos. Jadi orang berpuasa itu tidak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan hausnya saja. Nah, itulah bahasanya Syekh Siti Jenar. Jadi gak perlu lapar-lapar. Ngapain kok lapar-lapar, tidak dapat apa-apa. Sholat juga begitu. Banyak yang sholat juga tidak dapat apa-apa, cuma dapat capeknya saja. Beberapa hadis kan ada yang bunyinya seperti itu. Itu sebenarnya senada dengan kalimatnya Syekh Siti Jenar tadi. Ataupun lagi zakat, naik haji ke Mekah itu palsu semua. Kenapa yang zakat dan haji disebut palsu? Karena itu seringkali jadi media untuk pamer. Haji itu kan kadang-kadang jadi media pamer yang luar biasa sekali. Misalnya, sudah haji pak? Sudah. Wah bagus, sudah haji. Zakatnya juga begitu. Karena itulah disebut oleh Siti Jenar, palson kabeh. Sudah itu palsu semuanya. Maksudnya sudah palsu semua itu. Dulunya tidak palsu, akan tetapi sekarang kita yang menjadikannya palsu semua. Akhirnya semuanya tidak ada nilainya di mata Allah. Itu semua adalah kedurjanaan budi, penuh penipuan terhadap sesama manusia. Kenapa yang ditipu kok sesama manusia? Ya Allah kan gak mungkin ketipu. Yang ketipu kan pasti manusia. Wah, ini pasti orang dermawan loh. Ini sudah haji, ini pasti dermawan orang ini. Ini karakternya baik pasti. Ini pasti rajin ke masjid. Yang ketipu itu manusia, dan yang menipu itu manusia yang durjana budinya, akhlaknya rusak. Orang-orang yang dungu yang mengikuti aulia karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari, itu sesungguhnya keduanya adalah orang yang sama-sama tidak tahu. Kebanyakan orang-orang semacam ini ya tidak ngerti ilmunya, hanya ikut-ikutan saja. Sholat, zakat, puasa, haji. Yang lain sholat ya ikut sholat, yang lain zakat ya ikut zakat, yang lain puasa ya ikut berpuasa, yang lain haji ya ikut haji. Tapi ilmunya tidak ngerti, tidak paham, cuma jadi ajang pamer dan pencitraan. Ini loh, saya sudah religius, aku ini loh sudah orang soleh. Palsu semua. Syekh Siti Jenar berkata, lain halnya dengan beliau, lain halnya dengan saya. Tidak pernah saya itu menuruti perintah budi, bersujud-sujud di masjid, mengenakan jubah, pahalanya besok bila dahi sudah tebal. Maksudnya aku tidak, maksudnya itu begini, kata-kata Siti Jenar tadi. Aku ini loh tidak mau pamer-pamer kayak gitu, menunjukkan aku ini loh wali, aku ini loh orang soleh, aku ini loh ustadz. Tidak mau saya pamer-pamer kayak gitu. Nah, ini loh kata-katanya Syekh Siti Jenar. Sesungguhnya itu gak masuk di akal. Gak usahlah pencitraan dirimu, mencitrakan dirimu lebih mulia, lebih saleh, lebih alim. Di dunia ini semua manusia itu sama. Mereka semua mengalami suka duka, penderita sakit, duka nestapa. Tidak ada bedanya dengan orang yang lain. Jadi tidak usahlah saling mencitrakan. Oleh karena itu, saya Siti Jenar hanya setia pada satu hal saja, yaitu
Gusti Sangjat Maulana. Nah itu loh kritikannya Syekh Siti Jenar yang kadang salah dipahami oleh banyak orang.